Saudara-saudari yang terkasih, sebagai makhluk sosial, kita hidup berdampingan dengan orang lain. Kita menata diri, memilih pakaian, menentukan gerak-gerik, bahkan memilih pelayanan dan pekerjaan. Karena sadar ataupun tidak sadar, kita dilihat, diamati dan dinilai oleh orang lain. Apakah pakaiannya matching, sisirannya rapi? Maka kita berusaha memberikan penampilan dan kehidupan yang terbaik yang bisa membuat orang lain senang dan tenang, gembira, serta bahagia. Kadang bicara basa-basi asal orang lain senang menjadi cara membuat kesan bahwa dirinya adalah orang yang menyenangkan. Bisa jadi di situ ada kebenaran yang dikorbankan. Kalau suara hati yang diperkuat oleh sabda Allah menuntut kita berbuat yang benar dengan risiko bahwa orang lain merasa terganggu, tidak senang dan tenang lagi, apakah kita juga masih mau berbasa-basi? Disinilah kita ditantang untuk berani berbuat benar, bukan karena kita sok jagoan atau sok hebat, tapi karena kita takut akan Tuhan dan malu terhadap sesama kalau kita tidak melakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, Nabi Yeremia dibuli bahkan oleh sahabatnya karena setia menyampaikan pesan Allah tentang malapetaka yang akan menimpa bangsanya, yaitu dikuasai Raja Babel akibat ketidaksetiaannya kepada Allah. Yeremia sebetulnya ciut dan takut, tetapi ia mengalami dan mengimani bahwa Allah yang Maha Kuasa akan menyertainya. Sebenarnya Yeremia bisa berbahasa basi hingga tidak menyampaikan pesan Allah, atau malah menghibur mereka seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu asal orang senang dan tenang. Tapi tidak, Yeremia yakin akan penyertaan Allah yang akan melepaskan orang baik dari tangan orang jahat. Maka ia berani berkata dan berbuat yang benar. Yesus di dalam Injil kita mendengar lagi hendak dilempari oleh orang-orang Yahudi. Apa sebenarnya kesalahannya? Apa yang telah diperbuat oleh Yesus sehingga mereka marah, bahkan menjadi brutal? Yesus bertanya, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Yesus mau dilempari karena tetap mewartakan kabar baik dan melakukan perbuatan amal kasih. Yesus tidak gentar. Ia dengan berani tetap mewartakan kerajaan Allah walaupun taruhannya adalah nyawa. Saudara-saudari yang terkasih, tantangan yang dialami oleh Yeremia dan Yesus yang berani berbuat benar dan tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan baik bisa terjadi dimanapun, di lingkungan tetangga, di tempat kerja, bahkan dalam keluarga kita dan di gereja ini. Hari ini kita diteguhkan untuk berani melakukan pekerjaan baik yang berasal dari Allah, dengan risiko mungkin dibuli bahkan oleh sahabat dekat atau keluarga saudara. Mengapa kamu berbuat begini? Nanti kami diolok-olok, nanti kami dibuli. Syukur kepada Allah, banyak orang yang telah berani berbuat benar, melakukan karya-karya baik dan bersaksi, Tuhan tidak tidur. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang yang meminta kepada pastor paroki untuk ikut misa
ketika kami berkeliling. Tapi pastor paruh kita mengatakan tidak, misa kita tertutup. Apalagi hari ini Jumat Agung, sampai orang menangis ingin ikut misa menyambut komuni. Kami, hati para imam, ikut sedih. Bagaimana mungkin umat yang merindukan tubuh Kristus juga pada Jumat Agung tetap tidak diperkenankan. Tetapi kami tetap harus berkata, tidak, berdoalah di rumah, kami akan mendoakan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berani berbuat benar, bukan karena kita sok jagoan, tetapi percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa akan menyertai kita. Kalau kita berani membela kebenaran, melakukan kebaikan, bukan karena kita so hebat, tetapi karena kita takut Tuhan yang telah begitu baik, berbelas kasih kepada kita, dan malu terhadap sesama, terutama yang telah berjasa mencintai kita dan mengharapkan kita menjadi orang baik, sukses dan bahagia. Mari kita tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan baik.